Di ujung timur Indonesia, terbentang sebuah dunia yang masih menyimpan banyak misteri. Sebuah wilayah dengan hamparan hutan hujan tropis yang luas, pegunungan berkabut, sungai-sungai liar, dan kehidupan yang sulit. Selama jutaan tahun tanpa banyak tersentuh oleh dunia luar. Ini adalah Papua. Hutan Papua merupakan salah satu benteng terakhir keanekaragaman hayati di muka bumi. Di balik rimbunnya pepohonan yang menjulang tinggi, ribuan spesies tumbuhan dan hewan hidup berdampingan dalam keseimbangan yang rapuh. Namun di antara seluruh penghuni hutan yang menakjubkan ini, terdapat seekor satwa yang dikenal memiliki sifat keras, agresif, dan mudah tersulut emosi ketika wilayahnya terganggu. Ia bukan predator terbesar, bukan pula hewan tercepat, tetapi hampir semua penghuni hutan memilih untuk menghindarinya. Inilah kisah sang penguasa pemarah hutan Papua. Saat matahari pertama kali menembus kanopi hutan, kehidupan mulai bergerak. Burung-burung bernyanyi dari puncak pohon. Serangga memenuhi udara dengan suara dengung yang tak pernah berhenti. Sementara di lantai hutan yang lembab, sosok besar mulai muncul dari balik semak-semak dengan tinggi yang dapat mencapai hampir 2 meter dan berat lebih dari 50 kilogram. Kasuari menjadi salah satu burung terbesar di dunia. Meskipun memiliki sayap, ia tidak dapat terbang. Namun jangan tertipu, ketidakmampuannya terbang justru diimbangi oleh kemampuan lain yang jauh lebih mengesankan. Kaki yang kuat memungkinkan Kasuari berlari dengan kecepatan tinggi menembus hutan lebat. Setiap langkahnya mantap dan penuh tenaga. Di atas kepalanya terdapat struktur keras menyerupai helm yang disebut kask. Para ilmuwan masih terus mempelajari berbagai fungsi bagian unik ini, mulai dari membantu menembus vegetasi rapat hingga berperan dalam komunikasi. Penampilannya yang eksotis membuat Kasuari tampak seperti makhluk dari zaman purba. Dan memang, melihatnya berjalan di tengah hutan seringkali memberikan kesan seolah seekor dinosaurus masih hidup hingga hari ini. Namun, yang paling membuatnya disegani bukanlah ukuran tubuh atau penampilannya, melainkan temperamennya. Kasuari dikenal sangat teritorial. Ia tidak menyukai gangguan. Ketika merasa terancam, reaksinya bisa sangat cepat dan agresif. Dengan kaki yang kuat dan cakar tajam di jari bagian dalam, Kasuari mampu mempertahankan diri dari berbagai ancaman. Bagi penghuni hutan lain, menjaga jarak adalah pilihan yang lebih bijaksana. Pagi ini sang penguasa sedang mencari makan. Buah-buahan yang jatuh dari pohon menjadi menu utamanya. Berbagai jenis buah hutan ditelan utuh tanpa dikunyah. Kemampuan ini menjadikan Kasuari salah satu penyebar benih paling penting di hutan Papua. Setelah memakan buah, ia berjalan jauh sebelum mengeluarkan kembali biji-biji tersebut melalui kotorannya. Tanpa disadari, Kasuari membantu menciptakan generasi baru, pepohonan yang akan tumbuh di berbagai penjuru hutan. Peran ini sangat penting. Beberapa jenis tumbuhan bahkan bergantung pada satwa besar seperti Kasuari untuk menyebarkan benih mereka. Dengan kata lain, Kasuari bukan sekadar penghuni hutan. Ia adalah salah satu penjaga masa depan hutan itu sendiri. Hari semakin siang, suhu mulai meningkat. Di kejauhan terdengar suara satwa lain yang tengah beraktivitas. Namun perhatian Kasuari tiba-tiba berubah. Sesuatu memasuki wilayahnya. Ia berhenti. Kepalanya terangkat. Matanya menatap tajam ke arah sumber suara. Di alam liar, mempertahankan. Wilayah berarti mempertahankan akses terhadap makanan dan sumber daya. Karena itulah Kasuari tidak segan menunjukkan sikap agresif ketika merasa ruang hidupnya terancam. Ia mengeluarkan suara rendah yang bergema di antara pepohonan. Suara ini bahkan dapat menjangkau jarak yang cukup jauh. Pesannya jelas, "Ini wilayahku, jangan mendekat." Sebagian besar penghuni hutan memahami peringatan tersebut. Mereka memilih menghindar daripada mengambil risiko menghadapi sang penguasa pemarah. Namun kehidupan di hutan tidak selalu berjalan tenang. Musim berganti,
Ketersediaan makanan berubah. Persaingan menjadi semakin ketat. Dalam kondisi seperti inilah, sifat keras Kasuari sering terlihat. Meski demikian, ada sisi lain dari satwa ini yang jarang diketahui banyak orang. Ketika musim berkembang biak tiba, peran yang dijalankan Kasuari jantan sangat luar biasa. Setelah betina bertelur, tugas menjaga sarang justru diambil alih oleh sang jantan. Selama berminggu-minggu, ia menjaga telur tersebut dari berbagai ancaman. Ia hampir tidak meninggalkan sarang. Dengan penuh kesabaran, ia memastikan generasi berikutnya memiliki kesempatan untuk hidup. Ketika telur akhirnya menetas, pekerjaan berat belum selesai. Anak-anak Kasuari masih membutuhkan perlindungan. Dan sekali lagi, sang jantan mengambil tanggung jawab itu. Selama berbulan-bulan, ia akan membimbing anak-anak menjelajahi hutan, mengajari mereka mencari makanan, menghindari bahaya, dan mengenali wilayah tempat mereka hidup. Sikap agresif yang sering ditunjukkan kepada ancaman ternyata berbanding lurus dengan naluri perlindungan yang sangat kuat. Di balik reputasinya sebagai satwa pemarah, terdapat sosok orang tua yang luar biasa. Sore mulai tiba. Sinar matahari berubah keemasan. Bayangan pepohonan memanjang di lantai hutan. Aktivitas satwa perlahan berubah. Beberapa mulai mencari tempat berlindung. Yang lain justru memulai perburuan malam. Di tengah perubahan ritme kehidupan ini, Kasuari terus bergerak menyusuri jalur yang telah dikenalnya. Selama bertahun-tahun, setiap sudut wilayahnya seolah telah dipetakan di dalam ingatannya. Ia tahu di mana buaban matang tersedia. Ia tahu di mana sumber air berada. Dan ia tahu jalur mana yang harus dihindari ketika ancaman muncul. Kemampuan bertahan hidup seperti inilah yang memungkinkan spesies ini terus bertahan selama ribuan generasi. Namun masa depan Kasuari tidak selalu aman. Pembukaan hutan, fragmentasi habitat, dan berbagai tekanan dari aktivitas manusia menjadi tantangan besar bagi kelangsungan hidupnya. Ketika hutan berkurang, ruang hidup Kasuari ikut menyempit. Sumber makanan menjadi lebih sulit ditemukan, dan konflik dengan manusia pun semakin mungkin terjadi. Padahal hilangnya Kasuari bukan hanya berarti hilangnya satu spesies. Itu juga berarti hilangnya salah satu penyebar benih terpenting yang menjaga regenerasi hutan Papua. Nasib Kasuari dan nasib hutan ternyata saling terhubung. Melindungi satu berarti melindungi yang lainnya. Malam perlahan turun. Kabut mulai menyelimuti sebagian kawasan hutan. Suara serangga malam mengambil alih suasana. Kegelapan menjadi penguasa baru yang menutupi seluruh bentang alam Papua. Di tengah dunia yang mulai sunyi itu, sosok Kasuari perlahan menghilang di balik bayangan pepohonan. Langkahnya tetap mantap, tatapannya tetap waspada, dan wilayahnya tetap berada dalam pengawasannya. Ia mungkin dikenal sebagai satwa pemarah, namun di balik sifat keras tersebut tersembunyi peran besar yang membantu menjaga keseimbangan salah satu hutan paling kaya di bumi. Selama Kasuari masih berjalan di lantai hutan Papua, selama suara langkahnya masih bergema di antara pepohonan, dan selama benih-benih hutan masih tersebar melalui perjalanannya, harapan bagi masa depan hutan Papua akan tetap hidup. Karena di kerajaan hijau yang luas ini, sang penguasa pemarah bukanlah penghancur. Ia adalah penjaga keseimbangan, penjaga kehidupan, dan penjaga hutan Papua. Tamat.